Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Asri Channel dan saya akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib. Julaibib radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Tampilan fisik Julaibib yang kerdil, pendek, dan lusuh membuat ia jarang didekati oleh orang sekitar. Bahkan, seorang pemimpin Bani Aslam, Abu Barzah, sempat berseru tentang Julaibib. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya, ujarnya. Kehidupan sehari-hari Julaibib penuh haru. Ia tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Tidur pun hanya berbantalkan tangan dan beralaskan pasir serta batu. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyayanginya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kenapa Julaibib tidak menikah. Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini? Ya Rasulullah, ujar Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku yang akan mengawinkan kamu. Julaibib mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Julaibib menoleh ke depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Julaibib pun berkata, aku kan melarat ya Rasul, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah pun berkata, kau tidak melarat menurut Allah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kesempatan untuk mengawinkan Julaibib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sahabat pembuka Ansor. Dan Rasul pun berkata, nikahkanlah putrimu denganku. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa berpikir panjang, sahabat pun menerima pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuknya. Dan sahabat pun berkata, kalau begitu pinangan ini untuk siapa wahai Rasulullah, katanya dengan penuh tanda tanya. Dan Rasulullah pun berkata kemudian menjawab untuk Julaibib radhiyallahu anhu. Baiklah ya Rasul, tetapi aku akan bermusyawarah dulu dengan istriku. Lalu seorang sahabat pun pulang dan bercerita dengan istrinya. Perdebatan saat dipinang Julaibib. Sempat terjadi percekcokan antara ayah dan ibu sang gadis yang direncanakan dipinang dengan Julaibib. Perdebatan tersebut terjadi lantaran Julaibib yang tidak diketahui nasabnya, tidak berharta, juga tidak berpangkat. Perdebatan itu rupanya terdengar oleh sang gadis. Kemudian ia diceritakan oleh orang tuanya terkait pinangan Julaibib atas tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, kata sang gadis. Kemudian ia membacakan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya sebagai berikut. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata. Bidadari surga, gadis itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyatakan setuju untuk dipinang oleh Julaibib. Sungguh, gadis itu tidak melihat bentuk rupa calon suaminya, tapi ia mengikuti Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa untuk gadis itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah, demikian doanya. Namun, Julaibib tak sempat dinikahkan dengan gadis itu. Ia gugur di jalan Allah dalam sebuah pertempuran, sebab kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Rupanya Julaibib sudah merindukan syahid di medan perang. Di dunia memang belum sempat memperistri wanita salehah, tapi kehadirannya sudah dinantikan oleh bidadari surga. Sementara itu, gadis yang ditinggal oleh calon suaminya menjadi orang kaya di kalangan kaum Ansar. Tentu saja ini tidak terlepas dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diucapkan untuk gadis itu. Wallahu alam bishawab. Terima kasih kalian sudah menonton video di Asli Channel. Semoga yang nonton dapat ilmu dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.